Memang saya hari ini bertemu dengan Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Jadi saya lihat Kali Krukut ini memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk, kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah dan sebagainya. Kalau mau melakukan pekerjaan di lapangannya, salah satunya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini PUPR dengan Provinsi Jakarta. Persoalannya ada dua, yang satu pengerukan, yang kedua adalah pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan selalu yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Dan untuk itu dulu pernah zaman Pak Ahok dilakukan tapi belum dilanjutkan dan belum diselesaikan. Jadi kalau memang saya lihat di lapangan tadi, ini bisa ditangani sih sebenarnya. Tetapi ya itu tadi kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Pemasangan tanggul Pak, pemasangan tanggul di area kali-kali belakang Krukut ini kan juga sangat ya, jadi pengalaman saya melihat Kali Sunter, Krukut, Citarum, dan lain-lain memang penanggulan itu penting sekali. Dan itulah yang menjadi problem kita, menjadi beban kita sehingga nggak mungkin ini diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi, harus kerjasama provinsi dan pemerintah pusat. Mas Pram, tadi pertemuan dengan Pak Prabowo dalam arti dalam Pilgub Jakarta ini PDI dengan Gerindra udah deal dong? Jadi saya hari ini karena sudah tidak bisa menutupi diri, sudah menjadi berita, memang saya hari ini bertemu dengan Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik menjadi presiden. Pelantikan tanggal 20 dan tentunya saya datang ikut mendoakan, dan karena saya juga maju sebagai calon gubernur minta doa juga begitu ya. Dalam arti udah deal dong Mas? Enggak, doa mendoakan, doa dan artinya secara langsung ada dukungan dari Pak Prabowo. Enggak, saya mendoakan dan bersilaturahmi dengan beliau. Jadi tidak ada dukung-mendukung, urusan pencalonannya sudah terjadi dan beliau berada pada tempat yang tidak. Tetapi ginilah, pertarungan di Pilgub itu bukan pertarungan partai, tapi itu pertarungan figur. Orang yang kemudian apakah berkomitmen untuk melakukan perbaikan bagi Jakarta, itu aja. Jadi saya lebih melihat sebenarnya lebih pada figurnya. Ada pembicaraan terkait dengan persiapan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Ya pokoknya silaturahmi, saling mendoakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tanggal 12 Oktober betul Pak. Pesannya? Jadi hari ini jadwal saya yang tidak dijadwalkan itu ada dua. Satu bertemu Pak Prabowo, yang kedua bertemu Bu Mega. Isinya apa saya dan Bu Mega maupun Pak Prabowo yang tahu. Artinya sama menyambut informasi dan juga jembatan begitu Pak Pram. Pokoknya ginilah, saya selama ini secara terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Jadi ini tidak ada urusan untuk yang lain-lain. Untuk hal yang baik, semoga proses pelantikan Pak Prabowo menjadi presiden berjalan lancar dan baik. Dan sekarang ini kan sedang disusun para menteri pembantunya presiden. Saya punya pengalaman panjang, baik di era Bu Mega maupun Pak Jokowi. Saya jadi menteri juga 2 kali di era Pak Jokowi. Sehingga saya tahu mudah-mudahan yang dipilih ini adalah orang-orang yang baik dan mau bekerja secara baik. Kabarnya ada tawaran dari kepala badan, benar? Yang nawar adalah anak saya supaya saya jangan capek-capek. Makasih. Mas Pram, selain Gerindra, apakah ada partai lain yang menghubungi Mas Pram? Ya, semua ketua umum kan teman saya. Arahnya dari banyaknya partai yang mendukung. Pokoknya ginilah, semua ketua umum teman saya. Saya nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Sekarang ini banyak ketua umum yang berharap tanggal 20 dilantik dulu. Nanti habis dia lantik mungkin ada yang car free dia sama saya. Itu yang di akhir tuh. Setiap hari apa? Seminggu 2 kali. Ibu yang mimpin. Pesertanya hanya warga di sini aja. Sekali-sekali nanti senamnya bareng Bu. Saya sambil mau lihat sungai Semarang sekali. Oh, smooth gimana? Silakan Langsung. Nggak pernah ada realisasi, hanya nggak pernah dikeruk. dikeruk sudah zamannya Pak Ahok. Dan per 3 bulan disiapkan sama SDA untuk dikeruk.
Jadi problemnya lebih pada pengerukan yang tidak Sebenarnya waktu itu ada problem Wah, roboh-roboh. karena kan ini kewenangan DDWSC. Sampai ke dalam, Pak. Sampai ke Ada di tengah-tengah warga dari RW 011, tepatnya di Kelurahan Iya. Bapak Hasan, iya. Cek. Ya, kami. Untuk itu mari kita sambut Mas Pramono Anung. Ini saya kenal dari beliau kecil, karena saya sahabatnya bapaknya dulu. Dari kecil, tapi memang saya waktu itu jauh lebih muda dari ayahnya. Pak Mar Hasan yang saya hormati, LMK, Ketua RT, warga yang hadir pada kesempatan untuk sampai di tempat ini, dan saya tinggal tidak jauh dari tempat ini. Saya tinggal di saya sudah lebih dari 20 tahun di situ. Sehingga dengan demikian saya betul-betul setelah melihat mau tidak mau memang harus ada pembebasan lahan di beberapa tempat untuk supaya dilakukan. Saya juga tahu sekarang ini banyak warga yang dulu mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar, tiba-tiba hilang. Tapi tadi saya problem adalah hampir di semua daerah, yaitu kartu lansia. Mungkin di sini ada nggak yang sudah lansia tetapi belum mendapat? Mohon maaf, banyak. Belum pernah dapat sama sekali. Udah pernah didaftar nggak? Jadi saya lihat Kali Krukut ini memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk, kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah dan sebagainya. Kalau mau melakukan pekerjaan di lapangannya, salah satunya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini PUPR dengan Provinsi Jakarta. Persoalannya ada dua, yang satu pengerukan, yang kedua adalah pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan selalu yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Dan untuk itu dulu pernah zaman Pak Ahok dilakukan tapi belum dilanjutkan dan belum diselesaikan. Jadi kalau memang